Oke. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kamu pada pagi hari ini? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ayo ketua kelas pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sekarang ibu akan mengabsen kamu. Siapa nanti yang ibu panggil namanya, kamu angkat tangannya. Gimana? Geanina, Chelsea Anaguto, Arnita, Sabet, Agnes, Aurel, Ega, Ruben, Rafael, James, Robi, Arifal, Anggunawan, Raihan, Christian, Kaisa Aulia Bureda. Ya, berarti ada semua.
keseharian, D. Berkembangnya sarana dan prasarana, E. Perubahan sosial budaya, F. Berubahnya komposisi penduduk. Kita mulai materi pembelajaran kita hari ini. Nah, pernahkah kamu mendengar tata ruang? Kamu sekarang berada di ruang mana? Ruang kelas. Apakah ruang kelas ini termasuk ruang? Iya, ruang kelas kita ini termasuk ruang. Jadi, menurut kamu, apa itu arti ruang? Ruang kelas, Bu. Ya, ruang kelas. Yang lain? Bu. Ya, bumi. Yang lain? Bu. Air tanah. Air tanah. Ya, Ibu bertanya lagi. Apakah atmosfer, tanah, batuan, iklim itu termasuk ke dalam ruang? Masuk. Ya, termasuk. Bagus sekali jawabannya, Nak. Jadi, apa yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah tempat tinggal di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Itulah pengertian dari ruang. Ya. Antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya di permukaan bumi mempunyai perbedaan karakteristik. Ruang yang satu dengan ruang yang lainnya menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Coba aku, siapa yang bisa menjelaskan pengertian interaksi antar ruang? Ya, Hubungan timbal balik. interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik. Ada lagi yang lain? Ya, Saling berinteraksi. saling berinteraksi. Ada lagi yang lain? Nak? Tidak. Jadi, pengertian interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi juga permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Jadi setiap ruang yang ada di permukaan bumi itu mempunyai potensi dan juga ada permasalahannya dan harus berkaitan antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, Nak? Ya. Sekarang, Nak, coba kamu amati gambar berikut. Kamu amati gambar tersebut, lalu kamu analisis, lalu kamu berikan penjelasan yang berkaitan dengan interaksi antar ruang dari gambar berikut. Di sini ada Kota Bandung, ada Indramayu, dan ada Cirebon. Coba Nakku, dari mengamati gambar tersebut, analisis apa yang bisa kamu dapat dan bisa kamu jelaskan setelah kamu mengamati gambar tersebut? Coba, Nak. Saya penghasilan mayoritasnya adalah sebagai petani, penghasilan saya. Dan di Indramayu mayoritasnya pekerjaan di sana adalah nelayan, sama dengan Cirebon. Hubungan interaksi antar ruang dari Bandung ke Indramayu agak sulit karena jalannya yang rusak. Dan sebaliknya Bandung ke Cirebon, hubungan interaksi antar ruangnya lebih mudah karena jalannya yang bagus. Ya, bagus sekali jawaban si Ega. Jadi, semua jawaban dari kawan kamu itu, Nak, itu betul sekali. Bandung ini merupakan dataran tinggi. Dataran tinggi, di mana di dataran tinggi itu yang ditanam itu adalah tanaman hortikultura, sayur-sayuran, buah-buahan, dan bunga-bungaan. Tetapi
membutuhkan wilayah B, wilayah B membutuhkan wilayah A. Sekarang nak, syarat interaksi yang kedua, kesempatan antara. Coba nak, siapa yang bisa menganalisis dari gambar syarat terjadinya interaksi antar ruang itu yang kedua? Ya, Wilayah A struktur sayuran minus ikan, wilayah B struktur ikan minus sayuran, wilayah C struktur ikan minus sayuran, wilayah A wilayah B interaksinya lemah, wilayah A wilayah C interaksinya kuat. ya, bagus sekali jawabannya. Ada lagi yang lain? Ya, Wilayah A struktur sayuran minus ikan, wilayah B struktur ikan minus sayuran, wilayah C struktur ikan minus sayuran, wilayah A wilayah B interaksinya lemah, wilayah A wilayah B interaksinya kuat. ya, bagus sekali. Syarat interaksi sosial yang kedua adalah kesempatan antara. Ya, wilayah A surplus sayuran minus ikan, wilayah B surplus ikan minus sayuran, wilayah C surplus ikan minus sayuran, wilayah A surplus sayuran minus ikan bisa berinteraksi ke wilayah B surplus ikan minus sayuran. Tetapi jarak antara wilayah A dengan wilayah B itu sangat berjauhan. Ada wilayah C yang dekat dengan wilayah A. Wilayah C surplus ikan minus sayuran. Jadi wilayah A berinteraksi dengan wilayah C, sama-sama saling membutuhkan. Wilayah A dengan wilayah C ini sangat berdekatan. Jadi wilayah A dengan wilayah B karena berjauhan interaksinya lemah, sedangkan wilayah A dengan wilayah C berdekatan, maka kedua wilayah ini interaksinya kuat. Yang ketiga, kemudahan transfer. Contohnya, wilayah A surplus sayuran mau menjual sayurannya ke wilayah B, tetapi wilayah A ke wilayah B itu jalannya rusak, maka wilayah A harus mencari daerah yang membutuhkan sayurannya. Karena kalau wilayah A itu mengirim sayurannya ke wilayah B, biaya transportasinya cukup tinggi dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari penjualan barang tersebut. Sekarang kita sampai kepada bentuk-bentuk perubahan interaksi antar ruang. Ya, bentuk-bentuk perubahan interaksi antar ruang itu ada 6. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencaharian. Yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Yang kelima, perubahan sosial budaya. Yang keenam, bertambahnya komposisi penduduk. Ya, tadi sudah Ibu bentuk kelompok diskusi kamu. Kelompok diskusi kita ada 3. Di sini yang mau didiskusikan bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang itu ada 6. Jadi setiap kelompok diskusi itu mendiskusikan kelompok 1, bagian A dan bagian B, kelompok 2, bagian C dan bagian D, kelompok 3, bagian E dengan bagian F. Ayo Naku, kamu mulai diskusinya
Sudah selesai diskusinya. Ayo dulu kelompok 1. Kamu presentasikan hasil diskusi kamu. Saya Bu. Menurut hasil diskusi kami dari kelompok 1, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Dilihat dari gambar di atas, kita bisa melihat bahwa daerah perkotaan itu merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terpusat atau banyak dilakukan di daerah perkotaan. Bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, di mana kamu ketahui bahwa di kota besar itu terkonsentrasi, terpusat semua kegiatan aktivitas penduduk. Lalu penggunaan lahan, di mana kita lihat alih fungsi lahan yang selama ini kita lihat hutan itu lebat, tetapi sekarang ini banyak hutan itu digunduli. Hutan itu digunduli, dijadikan sebagai lokasi pemukiman atau tempat tinggal, lokasi industri, lokasi perdagangan, lokasi perkantoran, dan lain-lain. Lalu orientasi mata pencarian penduduk. Kalau kita lihat mata pencarian penduduk di pedesaan itu bertani dan beternak. Sedangkan mata pencarian penduduk yang tinggal di daerah perkotaan itu heterogen. Ada manajer, karyawan, guru, dokter, dan sebagainya. Lalu berkembangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini sangat dibutuhkan dalam interaksi antar ruang. Antar ruang yang satu dengan ruang yang lainnya tidak bisa berinteraksi kalau tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang lancar. Lalu perubahan sosial budaya. Banyak itu budaya-budaya asing yang masuk ke negara kita yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di negara kita. Contohnya, kamu lihat itu dalam bentuk berpakaian, di mana remaja-remaja sekarang itu mereka berpakaian yang robek-robek. Bahkan remaja sekarang ini banyak memakai pakaian yang bentuknya sempit sehingga bentuk tubuhnya itu kelihatan. Itu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di negara kita. Jadi itu jangan kamu tiru. Budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia jangan ditiru. Lalu yang bagian F, bertambahnya komposisi penduduk. Perpindahan penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi menyebabkan jumlah penduduk di kota itu semakin bertambah. Di mana urbanisasi itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi di sini kita lihat komposisi penduduk itu dilihat dari jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan, dan dilihat dari usia atau umurnya. Inilah hasil kesimpulan kita pada pagi hari ini. Ada yang bertanya? Ya, apa pertanyaannya, Nak? Apakah hubungan sarana dan prasarana transformasi dengan dampak interaksi antar ruang? Ya, ada pertanyaan kawan kamu, si Keisha, pertanyaannya, apakah hubungan sarana dan prasarana transportasi dengan dampak interaksi antar ruang? Coba aku, siapa yang bisa menjawab? Ya, Eda. Kalau sarana dan prasarana transportasi lancar, maka interaksi antar ruang juga berjalan dengan baik. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, dan informasi. Ya, ada lagi yang lain yang bisa menjawab pertanyaan si Keisha? Sama semua jawabannya? Ya, jadi sarana dan prasarana transportasi itu sangat diperlukan antara interaksi antar ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Kalau tidak ada itu sarana dan prasarana, interaksi sosial, interaksi antar ruang itu tidak dapat berjalan dengan baik. Jadi interaksi antar ruang itu dapat berupa barang, dapat
kita pada pagi hari ini? Ada lagi yang bertanya? Semua sudah jelas? Ya, semua sudah jelas. Jadi, Ibu mau bertanya, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Ya, menyenangkan. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa nak, kamu kerjakan nanti PR kamu di halaman 4. Besok kita kumpulkan. Jadi nak, besok kita lanjutkan dengan materi kita, yaitu mengenai letak dan luas negara Indonesia. Jaga kesehatan di masa pandemi ini dengan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan rajin cuci tangan. Sekarang nak, kita tutup dengan doa. Ayo ketua kelas, pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, baiknya kita berdoa dan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.